Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita di malam hari ini kembali diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengisi dua nikmat kesehatan dan kesempatan itu dengan meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-19, masuk 19 Bapak ya. Jadi mungkin kalau secara target tilawah juga adalah minimalnya malam ini masuk juz 19. Yang senyum berarti sudah lebih dari 19 juz. Ya, amin. Karena di antara amalan di bulan Ramadan ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan adalah iqra'ul Qur'ana syahran. Itu di antara wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Iqra'ul Qur'an syahran. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya adalah khatamkan dalam 1 bulan. Dan momen Ramadan ini merupakan momen yang sangat tepat sekali kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Di antara hadis yang menjadi landasan para ulama bahwa di Ramadan kita memperbanyak tilawah Al-Quran adalah hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di bulan Ramadan malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi Rasulullah SAW di setiap malamnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril yaitu mengecek kembali, ya, untuk mengecek kembali bacaan ataupun hafalan Rasulullah SAW dari setiap malam. Itu salah satu hadis yang menjadi landasan bahwa di Ramadan ini kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Plus hadis yang pertama tadi yang Rasul sabdakan, pesan Rasulullah kepada kita semua lewat sahabat Abdullah bin Amr bin As, iqra'ul Qur'ana syahran, katakanlah Al-Quran dalam 1 bulan minimal. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya bisa lebih kuat, saya bisa lebih cepat daripada 1 bulan. Kata Abdullah bin Amr, Rasulullah menjawab, khatamkan dalam 20 hari. Ya Rasulullah, saya sanggup cepat daripada itu. Kata Rasulullah, jawab Rasulullah, khatamkan dalam 7 hari. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih cepat daripada 7 hari. Jawab Rasulullah, khatamkan dalam 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari, kata Rasulullah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum itu kemudian mengambil yang pertengahan. Di luar Ramadan, para sahabat radhiyallahu anhum khusus di luar Ramadan mengambil yang pertengahan, yaitu apa? Khatam para sahabat itu 7 hari. Khatam Al-Quran dalam 7 hari. Itu demikian di antara hamasah semangatnya para sahabat yang bisa coba kita tiru, yang coba kita menjadi suatu wacana untuk kita semua dari amalan-amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Jamaah rahimakumullah, dari sekian banyak surat dalam Al-Quran, ada 3 surat yang sangat kenal kita semuanya, kemudian itu diberi nama trikul. Ya. Ketika dikatakan trikul, pasti semua sudah kebayang surat apa saja. Kenapa disebut trikul surat ini? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kenapa disebut trikul? Kenapa tidak forkul? 1, 2, 3, 4, 4. Padahal di dalam Juz Amma itu ada 4 surat yang diawali dengan kul. Yang kita ketahui An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan satu lagi apa? Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun itu jarang diajak ini. Trikul ini yang 3 di akhir ya. Padahal itu juga awalnya kul juga. Dan Al-Kafirun juga itu syarat dengan makna tauhid, dengan pelajaran tauhid. La a'budu ma ta'budun. Ini tauhid, ya. Aku tidak akan selamanya aku tidak akan menyembah kepada Tuhan yang kalian sembah. Nah, baik, malam hari ini kita akan
sedikit membahas tentang trikul itu ya, ataupun 3 surat terakhir. Yang 2 yang terakhir Al-Falaq dan An-Nas disebutkan oleh hadis Rasulullah, diberi nama oleh Rasulullah dengan Al-Mu'awwidatan, surat Al-Mu'awwidatan atau Mu'awwidatain ya. Dibaca Mu'awwidatan atau Mu'awwidatain, secara bahasa Arab itu berbeda statusnya ya. Al-Mu'awwidatan atau Al-Mu'awwidatain, 2 surat perlindungan. Kenapa diberi nama 2 surat perlindungan? Karena 2 surat ini diawali dengan perintah kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dulu, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah oleh kaum Muhammad kepada siapa? Khususnya untuk pribadi beliau dan untuk kita semua, apa? A'udzu, aku senantiasa berlindung. Dan jadi menerjemahkannya begitu, bukan aku sudah berlindung, bukan aku akan berlindung, tapi aku senantiasa akan berlindung, senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Birabbil falaq, surah An-Nas, birabbin nas. Nah, 2 surat ini ternyata 2 surah yang oleh Rasulullah SAW sangat dianjurkan untuk dibaca setiap ba'da sholat subuh dan setiap selesai sholat asar, dan bahkan Rasulullah membaca juga 2 surat ini sebelum tidur malam beliau. Karena tadi 2 surat itu disebut dengan Al-Mu'awwidatan, 2 surat perlindungan. Karena kita hakikatnya senantiasa ditarget, dibidik menjadi sasaran siapa? Setan yang senantiasa goda kita, membisiki kita. Maka karena kita senantiasa menjadi DPO-nya setan, ya, maka kita perlu senantiasa melindungi diri kita dengan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat An-Nas itu kita berlindungnya kepada Allah dari setan, setan yang tidak nampak khususnya. Saking besarnya godaan setan itu, maka kita disuruh berlindung kepada Allah dengan menyebutkan 3 kedudukan Allah. Pertama, Rabbun Nas, kedua, Malikin Nas, ketiga, Ilahin Nas. Rabbnya manusia, Maliknya rajanya manusia, dan Ilahin Nas yang diibadahi oleh manusia. Jadi kalau kita cermati dengan seksama surah An-Nas dan Al-Falaq ini, dua-duanya karakternya berbeda. Kalau surah An-Nas ini kita berlindung dari rajanya setan istilahnya ya, yang tidak terlihat, ataupun tadi minal jinnati wan nas, atau setan juga dari manusia. Saking besarnya godaan setan tadi, maka kita diperintahkan berlindung dengan menyebutkan Birabbin nas, Ilahin nas, Birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 kedudukan Allah disebutkan 3-3. Kemudian kalau dalam surah Al-Falaq yang disebutkan adalah Rabbul Falaq. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari Rabbul Falaq, kepada apa? Kita berlindung kepada Rabbul Falaq dari apa? Yang pertama, dari kejahatan makhluk Allah, min syarri ma khalaq. Yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab, ketika malam telah gelap. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad, dari orang-orang yang iri dengki. Wa min syarri naffasati fil uqad, kemudian dari para tukang-tukang sihir, orang yang suka mengirimkan sihir. Ada santet, ada teluh, ada pelet, ada hipnotis. Wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari 4 ini. Jadi beda. Kalau di surat Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan makhluk Allah yang terlihat oleh kita, baik manusia ataupun hewan ataupun mungkin makhluk Allah yang lain yang punya potensi untuk mencelakakan kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan di antaranya tadi? Subuh, pada sholat subuh baca 2 surat ini, kemudian pada asar dawamkan juga baca 2 surat ini,
Plus yang ketiga sebelum tidur juga doakan dua surat ini untuk kita baca selalu. Dengan demikian kita senang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah Al-Ikhlas, suatu ketika Rasulullah mengirimkan seorang sahabat untuk menjadi seorang imam di sebuah masjid. Waktu berlalu beberapa bulan, kemudian suatu hari datanglah pengurus masjid itu ke Rasulullah dan melaporkan, "Ya Rasulullah, imam yang Anda kirim ke masjid kami ini saat ini hendak kami sampaikan komplain kami." Kenapa ya? Kenapa ya sahabat? Karena beliau itu setiap kali sholat pasti baca Al-Ikhlas. Kadang rakaat satu Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat satu surat lain, rakaat kedua pasti Al-Ikhlas. Kami ya Rasulullah bukan tidak mau suka dengan Ikhlas, tapi bosan dengan terus dibacakan Al-Ikhlas. Dipanggillah sahabat yang ditugaskan sebagai imam itu dan klarifikasi Rasulullah, betulkah kau sahabatku senantiasa baca Al-Ikhlas dalam sholat kamu? Betul ya Rasulullah. Karena Rasulullah itu ketika beliau memutus sebuah utusan untuk mengajar Al-Quran, untuk menjadi imam, bahkan sebagai panglima perang, itu pasti Rasulullah akan memilih siapa yang paling banyak hafalannya. Kembali ke kisah sahabat tadi. Kenapa kau baca Al-Ikhlas terus? Kata Rasulullah, kata jawab sahabat tadi, "Ya Rasulullah, karena saya cinta dengan Al-Ikhlas." Kata Rasulullah, jawab Rasulullah, "Jika ucapan kau benar bahwa kau cinta dengan Al-Ikhlas, maka cintamu pada surah Al-Ikhlas yang selalu kau baca akan mengantarkan kamu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala." Ini keutamaan Al-Ikhlas. Tapi tentunya syarat tiket masuk ke surga itu bukan cuma cinta dengan Al-Ikhlas karena pendeknya, tapi lebih daripada itu yang lebih utama adalah bagaimana mengamalkan isi Al-Ikhlas. Isi Al-Ikhlas intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada Al-Ikhlas artinya bukan hanya pendeknya, tapi kita juga mengamalkan dalam keseharian. Hati kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita, harapnya kita, doanya kita, tawakalnya kita hanya kepada Allah. Kan disebutkan Allahus Shomad. Kita tahu ada Asmaul Husna yang sebagian besar kaum muslimin mengalami ada 99. Aslinya lebih daripada itu nama-nama Allah. Seluruh nama-nama Allah, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Malik, Ar-Razik, Al-Latif, semua Asmaul Husna itu mengerucut kepada As-Samad semuanya. Ya. Mengerucut kepada As-Samad, Allah yang menjadi satu-satunya tumpuan harapan kita, As-Samad, tempat kita bergantung untuk segala-galanya. Maka bagus kalau kita mengadakan satu kajian tentang membahas Asmaul Husna. Bahas ayat kedua surah Al-Ikhlas, As-Samad, itu akan terbahas seluruh Asmaul Husna. Ya. Jadi kembali ke keutamaan surah Al-Ikhlas, tumbuhkan cinta kita kepada Al-Ikhlas juga karena ini merupakan sepertiga isi Al-Quran adalah tauhid, dan tauhid di antara yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Jadi tumbuhkan cinta kita kepada Al-Ikhlas ini bukan hanya karena pendeknya saja, tetapi pertama karena cinta kita dengan tauhid dan kita amalkan tauhid dalam keseharian kita. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat buat kita semuanya. Nakhtatim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.